Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma ba'd. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Dr. Andes Haji Sudarso, Ustadz Hamdi, dan dokter yang saya hormati jajaran direksi dan seluruh pegawai karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan barokah ini, saya akan menyampaikan sedikit untuk bermuhasabah di akhir tahun 2021, yaitu dengan satu hal, bagaimana kita dalam hidup ini bisa menata hati kita, terlihat suatu hal yang mudah diucapkan, akan tapi menata hati ini ternyata sulit untuk dilakukan. Jamaah yang berbahagia, ada sebuah ungkapan, untuk menempuh perjalanan hidup di dunia itu kita menggunakan jasad, tapi urusan perjalanan akhirat kita bisa menempuhnya dengan hati kita, dengan ruh. Dalam sebuah ungkapan yang lain yang mungkin perlu kita renungkan, di dalam hidup ini itu bukan bagaimana Allah untuk mencintai kita, akan tetapi bagaimana dalam hidup ini agar kita bisa mencintai Allah. Ini silakan dimaknai. Jamaah yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu ini saya mengurek-ngurek, ya, buat urek-urekan tentang dalam hidup kita ini memang sering dihadapkan dengan permasalahan. Permasalahan hidup kita ini tidak selesai-selesai. Permasalahan kecil itu akan menjadi berat ketika kita tidak bisa mensikapi dengan bijak dan arif. Saya tulis beberapa permasalahan kecil sebenarnya, tapi itu menjadi berat, menjadi beban kita dalam sebuah kehidupan. Bahkan kadang permasalahan kecil ketika itu tidak bisa disikapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang tenang, permasalahan kecil itu menjadi berat, bahkan sampai bisa nyawa taruhannya. Contoh kecil, kadang-kadang kita di pasar itu rebutan dengan lahan parkir antara satu orang dengan orang yang lain. Hanya duit Rp2.000, lahan parkir itu bisa menjadi taruhan nyawa. Atau diri kita, ketika kita parkir di pasar 1 jam maupun 1 menit, kalau sudah parkir kita ambil itu sudah membayar 2.000. Tetapi karena 2 menit kita nggak mau bayar, Pak, saya kan cuma 2 menit, saya kan cuma ngambil barang saja, ya, itu. Hanya duit 2.000,
itu kita engkel-engkelan dengan tukang parkir itu harganya lebih dari 100.000 karena waktu kita tersita berapa menit, kemudian kita marah, sakit gitu, hatinya kita dongkol, kemudian sampai di rumah sakit kita cerita sama kawan, ternyata sakit hati dengan tukang parkir tadi masih dibawa di dalam diri kita hanya gara-gara duit 2.000. Ini permasalahan kecil, tapi itu dipandang berat oleh diri kita, maka akan memberatkan hati kita. Contoh yang lain, ini saya urak-urak, ini yang saya alami saja. Ketika kita bertemu dengan seseorang itu dengan wajah yang datar, tidak ada wajah yang senyum, enggak ada senyum sama sekali, bersengut. Ini kalau kita langsung sikapi dengan yang berat, maka itu menjadi beban dalam hati kita, dan menjadi pemikiran gitu. Kemudian ketika kita main atau diberi makanan kawan, makanannya itu sangat asin dan tidak layak dimakan. Tetapi karena itu kita sikapi dengan berat betul, menjadi sebuah permasalahan, dan kemana-mana kita ngomong permasalahan itu kepada orang lain. Padahal itu kalau dibuat sepele, dah selesai, mungkin karena kita berprasangka baik saja. Nah ini pernah saya alami yang gitu. Atau kita diberi hadiah. Nah, saya pernah diberi hadiah orang lain, itu hadiah, maksudnya memberi hadiah karena prestasi atau mungkin karena bangga dengan kita. Tapi hadiah itu tidak layak kita terima, tidak berharga pada diri kita. Atau hadiah itu dijanjikan tapi tidak kunjung tiba. Nah ini kalau kita pikir itu sampai sekarang kan berat, menjadi penyakit ini. Itu. Atau kita ketika ngomong semangat sekali, kemudian ada yang kita ajak ngomong, itu yang sampean ngomong itu sebenarnya saya sudah tahu. Nah, ini kan kecewa itu. Ampun gitu. Ini kalau kita jadi berat ya berat gitu. Jangan disikapi dengan, maka mensikapi hal kecil semacam ini kita harus bisa menata hati kita. Atau kita pergi ke masjid hanya membeli sendal baru harga 30.000, sendal swallow, kemudian pulangnya sendalnya ketuker, jelek atau hilang atau selen. Ini kalau tidak tenang hatinya itu terbawa. Besok mau beli sendal baru ke masjid lagi masih mikir, enggak. Beli sendal baru ke masjid ntar hilang lagi, ntar ketuker jelek lagi. Ini kebayang suatu hal yang ini bagaimana menyikapi semacam itu. Keluarga jamaah yang berbahagia atau yang lain lah, ketika kita mungkin ibu-ibu pernah merasakan ketika kita sudah berdandan rapi, pakaian bersih, kemudian nyumbang di samping kita, tiba-tiba air minumnya tumpah menumpahi badan kita atau baju kita basah. Atau kalau mungkin air putih agak mending, air es lagi. Pakai warna merah lagi kan gitu ya. Baju kita putih gitu. Ini sebenarnya itu kecil lah gitu ya. Tapi ketika itu dipandang berat bagi kita, sangat berat dan itu sangat membebani diri kita. Tetapi kalau itu dipandang ringan dan tidak menjadi sebuah beban dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi sejuk, tentram. Maka Allah akan mengingatkan kepada kita. Itu belum spontan kita akan marah ya, kalau ada sebuah kesalahan seperti air tumpah tadi kita akan marah. Tapi bagaimana kita menteladani ayat wal qadiminal ghaidho, menahan amarah. Gimana enggak marah Pak? Saya ini mau naik motor itu, wah pokoknya sudah kecewa berat gitu. Tapi manajemen hati itu bagaimana hati kita ini dalam hidup kita merasa tenang, nyaman gitu. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain, seambrek. Coba kalau Bapak Ibu ada sedikit masalah, tulis apa sih yang pernah permasalahan yang mengecewakan saya, tapi kita bagaimana mensikapinya. Ternyata numpuk permasalahan, tapi ketika itu tidak dibuat sebuah masalah,
pada diri kita, insya Allah sudah bisa menahan marah, kemudian kita memaafkan kepada mereka yang berbuat salah kepada diri kita, memaafkan suatu hal yang menyakiti diri kita, wal afina 'anin nas. Ini ayat ini banyak yang kita hafal ya. Banyak kita hafal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh. Banyak yang hafal. Tapi pelaksanaannya untuk bagaimana supaya kita menahan tidak marah dalam sebuah kehidupan dan kita selalu memaafkan orang lain, ini terjadi. Mungkin Bapak Ibu juga dihadapkan dengan pasien atau keluarga pasien yang membuat kita jenuh, marah, capek, udah piket sampai malam, ini pagi ya itu. Tapi ketika itu disikapi dengan tenang, dengan enjoy, maka juga kita tidak marah kepada mereka. Pernah saya membaca dalam sebuah ungkapan, keburukan itu kalau kita balas dengan keburukan, maka tidak akan habis keburukan itu. Kejahatan kita balas dengan kejahatan tidak akan habis. Sakit hati kita balas dengan menyakiti, tidak akan habis sakit hati itu. Bagaimana supaya keburukan, kejahatan, sakit itu habis? Maka kita balas sesuatu kejahatan yang menimpa diri kita dengan menebar kebaikan-kebaikan. Ya walaupun berat gitu ya, memang sangat berat. Akan tapi itulah bagaimana kita sekarang menata hati. Ini kita perlu muhasabah pada diri kita. Ternyata hati kita di tahun 2021 belum tertata dengan baik. Belum tertata dengan baik. Maka dari itu kalau kita sudah tertata dengan baik, insya Allah dalam sebuah kehidupan kita tidak terlalu banyak masalah. Kita buat enjoy. Ini memang perlu jamaah yang berbahagia. Hal semacam itu kita lakukan agar apa? Agar hati kita ini tenang, hati kita menjadi tentram. Dan ketika hati tenang, hati tentram itu, maka di dalam bersikap, di dalam bertingkah laku akan mencerminkan kebaikan-kebaikan pula. Tapi ketika hatinya tidak tenang, hatinya tidak tentram, geluti dengan sebuah amarah, maka dia akan memiliki sebuah sikap yang buruk, ya, karakter yang buruk. Karena apa? Ini hati kita. Karena kita ingat bahwasanya hati kita, segumpal darah dalam diri kita adalah hati. Ya. Hadis itu sering disampaikan, tapi kita belum mampu untuk memanajemen hati, mengelola hati, menata hati dengan baik. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, di penghujung tahun 2021 ini, mari kita evaluasi pada diri kita tentang hati kita. Kemudian kita manajemen kembali hati kita. Kita tata kembali hati kita dalam hidup ini, sehingga dalam hidup ini kita ingin mendapatkan sebuah ketenangan, mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah ketentraman. Tetapi kalau hati kita tidak kita tata, tidak ada sebuah manajemen hati, sampai kapanpun hidup kita tidak merasa tenang, hidup kita tidak akan merasa tentram dan tidak akan merasa bahagia. Saya kira itu kajian singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di penghujung akhir tahun 2021 untuk menyongsong tahun 2022 ini hati kita sudah mulai tertata dengan sedikit demi sedikit untuk menuju hati yang lurus, yaitu qalbun salim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.